Tuhan. Nah itu biasa yang ditantang untuk membuka hati, mereka akan bermanifestasi tuh. Kayak jadi ada yang jadi buaya, jadi ular, jadi siluman monyet gitu kan. Ada tuh yang begitu-begitu. Nah tapi ketika kita dengan iman kita nyatakan dalam nama Yesus kita nyanyikan lagu biasa buat pengusiran roh jahat, Bang. Dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya. Ku menang. Itu medley itu biasanya tuh. Sekarang saya sudah bebas. Medley 80-an itu tuh, gue tahu tuh. Oke. Makasih loh, udah diperjelas loh. Makasih banget loh, makasih. Saya mah veteran. Lo tahu bergereja gue, lo tahu ya gak? Medley persekutuan 80-an. Benar-benar memang mujizat terjadi gitu. Iya. Itu terlepas, ada pemulihan. Yes. Jadi secara positif ya aku pribadi punya pengalaman bahwa nama Yesus itu berkuasa kayak gitu. Tapi kalau untuk pengalaman-pengalaman yang agak-agak nyeleneh gitu ya, ya paling memang aku nggak bisa menghakimi juga sih. Cuma seringkali kan ada aja emak-emak. Kayak dulu ya Ren ya, boleh Ren ya, sorry Ren. Oke. Sebenarnya sih gini, tentang penyebutan nama Tuhan sembarangan tuh sebenarnya banyak ya. Tapi salah satu yang gue paling sering ingat dan paling sering alamin adalah beberapa orang yang bilang ke lawan jenisnya, kayak kamu dari Tuhan buat aku deh. Wah itu banyak tuh. Kayak kamu dari Tuhan buat aku. Kayak kamu dari Tuhan Yesus bilang bahwa aku ini jodoh kamu. Itu sering terjadi di kota-kota besar juga. Dan especially di gereja-gereja Pentakosta dan karismatik itu sering, soalnya bukan cuma sekali, berkali-kali dengar. Nomor satu, terus kedua biasanya oma-oma ya, biasanya kan datang kan lagi lagi ngulek sambel, tiba-tiba ulakan jatuh, darah Yesus, yang kayak gitu-gitu itu banyak tuh. Itu yang mau gue ngomong tadi. Oh itu. Oh itu, ya jadi gue bahkan inget kok, jadi kayak tante-tante gitu, gue lagi masih kecil temenin, lagi pergi ke Taman Ria gitu rame-rame gitu sama nyokap gue, ada orang lewat, darah Yesus, begitu latahnya tuh, wow. Jadi ya latahnya godly sih, tapi gimana ya latahnya. Ada sih yang bilang gini, kan lebih baik ngomongnya gitu daripada ngomong binatang kan? Ya iya sih. Tapi gue kura-kura ikan mas gurame gitu kan. Nah terus jadi kata tadi ya ada ya. Oke. Bukan pester gimana, bukan pester Chris? Om Chris punya pengalaman apa Om Chris? Sekali-kali lah jangan ngomongin dulu Alkitab langsung lah Om Chris. Pengalaman dulu lah Om Chris. Gue kebanyakan sih kalau nemuin yang aneh-aneh sih nggak pernah. Tapi kalau penggunaan dalam artian berdoa dan kemudian exorcism atau yang tadi sebutin ya. Ya atau jadi ghostbuster gitu kan, bersihin rumah, itu memang sering kalau tidak dibilang spesialisasi gitu kan. Mungkin tampang gua yang mirip-mirip gitu kan sama yang diusir. Bodoh amat. Jadi mereka takut gitu kan. Waduh, ini yang lebih berkuasa, ini mukanya lebih mengerikan daripada saya datang. Daripada yang diusir. Iya, gitu. Jadi kebanyakan gitu sih. Kayak baru-baru ini ada tempat gitu kan, tempat jualan yang lantai 3-nya dipakai buat mes karyawannya, toko gitu. Dan ada anak baru yang katanya diganggu oleh roh-roh gitu, dan entah itu khayalannya atau apa, itu pokoknya nggak betah gitu kan. Aku dipanggil, aku datang, ya berdoa biasa aja, nggak pakai berdoa Latin, Edemino, nggak ngomongin Latin gitu. Karena ya kan setannya kan biasanya kalau pakai bahasa Latin kan lari. Kalau nonton film, kebanyakan Netflix nih. Gini nonton nih. Hellstrom kan gitu kan. Jadi udah dapat laporan bersih tempatnya gitu kan, sebersih-bersihnya gitu. Udah nggak diganggu lagi. Pun kirim doa jarak jauh pun demikian gitu kan. Ada karyawan yang diganggu di Banten gitu kan. Udah kita berdoa sekarang gitu. Itu katanya udah nggak ada gangguan lagi gitu. Ya bukan aku yang sakti, bukan. Mungkin mereka ya nama itu yang berkuasa sebetulnya kan. Ya, mereka takut lihat muka aku aja kalau datang. Kalau kawannya gimana Kak? Dua versi Kak. Yang nyeleneh sama yang itu Kak.
nggak menakutkan loh wajahnya. Oh, berarti sama. Oh. Bagus. Bagus. Kalau saya sih, yang tadi saya cerita, orang suka menghalalkan, menggunakan nama Yesus untuk menghalalkan sesuatu gitu. Padahal harusnya sesuatu yang diupayakan untuk halal itu nggak ada kaitan tadi saya cerita gitu. Udah jelas-jelas asam urat. Nggak boleh makan kacang-kacangan. Karena ingin menghalalkan kacang-kacangan dalam nama Yesus, nggak kena asam urat gitu. Terus makan. Nah, buat saya itu nggak masuk banget gitu. Itu yang saya bilang, berupaya untuk menggunakan nama Yesus untuk kepentingan menghalalkan apa yang diinginkan gitu. Pribadi, pengalaman pribadi berkali-kali di lapangan dalam dunia misi dulu. Dulu saya terlibat di Frontier Mission di Frontier Mission itu misi masuk, dan saya pribadi pergi ke sana gitu untuk mulai mempersiapkan hubungan, mempersiapkan segala sesuatu Injil pada akhirnya bisa diberitakan. Saya secara pribadi menemukan bahwa ketika kita masuk ke sebuah daerah baru, nama hebat. Nama Yesus itu nama yang sangat hebat. Bahkan sometimes kita nggak perlu keluarkan kalimat dalam nama Yesus keluar, itu nggak perlu tuh. Berkali-kali saya menemukan, saya cuma tinggal sebut nama aja, Yesus gitu. Lalu, ya. Kuasa apapun yang hebat, yang kita nggak bisa tuh pakai sembarangan. Oke. Kawana salurannya agak terputus-putus nih Kak. Nanti coba. Putus ya? Iya Kak. Nanti boleh sambil tolong dicek ya Kak ya di sana Kak. Suara sih oke. Iya. Salurannya Kak. Thank you Kak. Coba ya. Nah, tadi kan Kawana udah sempat cerita tadi ya, teman-teman ya. Kawana sempat cerita bahwa kalau misalkan kita nih sekarang kali ke suatu daerah gitu ya, menggunakan kata itu, ini tuh jadinya sesuatu yang apa ya, yang bisa dipakai memang proper ya, itu memang untuk fungsinya gitu kan, bukan fungsinya, berarti lebih ke menunjukkan bahwa nama Yesus itu betul-betul nama yang berkuasa sehingga otoritas itu hadir gitu di tempat itu, sehingga untuk melakukan itu. Nah, tapi mungkin yang kita perlu, tadi juga sempat ngobrol sama Kawana sebelum kita mulai nih ya, mungkin yang harus digaris bawahi atau yang kita mesti kita ngobrol lebih awal itu adalah apa sih sebetulnya kegunaan atau kenapa sih kita harus menggunakan itu dengan baik gitu loh. Sebetulnya apa sih yang kita harus lakukan supaya kita lebih mengerti gitu ya. Pengertiannya yang harus kita jelasin ya. Nah, teman-teman punya ini enggak? Punya apa ya? Punya pengertian yang bisa kita share sama mereka, pengertian yang bisa dibagikan sama orang yang menonton acara ini gitu loh. Ya kan, kalau orang itu memiliki pengertian yang benar, pastinya dia bisa menggunakannya dengan benar juga gitu kan. Dari ini dulu deh, dari Om Chris dulu. Gua duluan, gue lagi main sama ini dinosaurus. Sekalian kita kembali kepada apa yang dikerjakan di zaman mula-mula ketika nama Yesus muncul. Ini yang terjadi adalah bahwa Tuhan memang mengizinkan dalam konteks Injil, Tuhan mengatakan untuk memakai namanya, membekali mereka ya, membekali murid-muridnya untuk memakai namanya. Dan itu yang dikatakan oleh para penulis Injil gitu kan. Bahkan oleh orang-orang yang tidak mengenal pun gitu kan. Orang yang tidak mengenal atau bukan jadi murid Yesus utama, bukan dari 12 orang, bukan dari golongan 70 orang, pun mengusir dengan memakai nama tersebut. Di Lukas katakan demikian. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Nah, Yesus berkata, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Jadi ini menarik, karena berarti ini ada orang-orang yang benar-benar tahu, respect pada nama tersebut, dan kemudian pastinya bukan untuk keuntungan sendiri. Kita bisa kontraskan dengan yang terjadi di kisah para rasul. Di kisah para rasul,
anak-anak sekewa. Ya benar, itu ngomong hal yang sama kan, pakai nama Yesus kan. Beberapa tukang jampi Yahudi berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka melakukan hal itu, ya 7 orang anak dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ini iblis yang ngomong, bales, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Kamu ini siapa?" Nah, itu berarti pengertian yang sedang kita cari adalah bahwa tidak hanya tentang rasa hormat, fear gitu kan, respect others pada nama tersebut, tetapi juga motivasi dibalik ketika kita memakai nama Tuhan yang sedemikian mulia itu, yang dikatakan Paulus mengatakan Tuhan mengaruniakan dialah nama di atas segala nama sehingga tunduk semua yang ada di bawah langit dan di atas bumi ini tunduk gitu kan. Ini yang terjadi dari dua peristiwa yang saling berlawanan dan sama-sama tidak dikenal oleh murid. Kalau dikatakan kita nggak kenal, bukan bagian dari kita, tapi pun iblis takluk dengan nama itu gitu kan. Berarti memang siapa yang menggunakannya itu matters, dari dalam hatinya, motivasi dan juga tujuannya, dibanding dengan anak-anak Skewa tadi yang sama-sama juga tidak kenal, bukan katakanlah bukan bagian dari murid-murid. Itu sih menurut saya kalau kita cari pengertiannya, kita lihat pada evidennya, bahwa di sejak zamannya ada Yesus, kemudian zaman para rasul, nama ini nama Yesus Kristus digunakan. Maka Yesus mengatakan kamu akan mengusir setan demi nama. Siapa yang menggunakan sama motivasinya, itu dua hal garis besarnya yang tadi garis bawah dari apa ceritain ya. El, gimana El? Dari lu sendiri El, pengertian apa yang kita bisa share sama mereka El? Sebenarnya kita harus lihat dulu perbedaan antara kuasa nama Yesus dengan kalau nama Yesus jadi mantra ya. Karena ada orang-orang memang pakai nama Yesus seakan-akan buat mantra yang kayak disebut berulang-ulang gitu. Tapi sebenarnya dari yang gue pelajarin sih, mantra itu apa sih? Mantra itu nggak ada pengertian dan nggak ada pengenalan. Mantra jadi cuma disebut berulang-ulang. Dia nggak ada pengertian tentang nama itu sama sekali. Dia tidak ada pengenalan sama sekali. Dan itu gue rasa itu yang terjadi dengan anak-anak Skewa. Dia cuma pernah dengar, nggak kenal, nggak ngerti, makanya dia tidak pernah tahu konteks dari nama itu kenapa bisa terjadi. Kenapa nama itu sebegitu berkuasanya? Karena kalau di Filipi 2 dibilang, Filipi 2 9-11 dikatakan bahwa karena Yesus itu sebegitu taat sama Bapa sehingga pada akhirnya Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. So konteksnya dari situ. Walaupun memang pada akhirnya sebelum itu terjadi pun beberapa orang-orang yang nggak kenal Yesus tuh tidak bisa ngusir setan demi namanya, tapi itu saya rasa karena pendapat saya pribadi itu karena Yesus sudah hidup dalam ketaatan. Dan jadi saya rasa yang gue bikin satu nama itu berkuasa itu pengertiannya, pengenalannya, dan bahwa kita terasosiasi dengan dia nggak, bahwa kita punya hati yang sama kayak dia nggak, bahwa apakah kita dalam tahap melebarkan kerajaan Allah apa nggak pada waktu memakai nama itu. Karena seperti yang Kak Ona bilang, bagi saya kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba kolesterol gitu, tiba-tiba dalam nama Yesus gitu, dalam nama Yesus tidak akan kolesterol, nggak bakal ada efeknya. Kenapa? Karena dia nggak ada representasi kerajaan Allah sama sekali. Mencobai iya. Jadi dia nggak ada kerajaan Allah yang harus, pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Karena kalau kita cek di seluruh Alkitab, nama Yesus paling berkuasa kalau misalnya ada dua hal. Satu, dia sedang melebarkan kerajaan Allah, entah dalam penginjilan, entah dalam ada orang dalam kesesakan. Kedua, pas pada waktu ada bantuan-bantuan selfless yang para rasul lakukan, doain orang. Jadi gue rasa pada waktu nama Yesus tuh paling berkuasa pada waktu bukan cuma kita kenal dia, tapi pada waktu kita merepresentasikan dia. Kita bisa nggak salah? Bisa. Kita bisa nggak sempurna? Bener, kita nggak bisa sempurna juga. Kita bisa salah, tetapi pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada waktu kita bergerak dengan namanya, itu kan ada urapan yang hadir. Dan urapan itu seperti seragam, dan polisi walaupun kadang bisa bandel juga, tapi seragamnya itu kan tetap berkuasa, ngerti nggak sih? Otoritasnya jadi otoritasnya itu tetap betul. ada maksudnya. Nah makanya walaupun
Makanya gue nggak bakal heran banyak hamba Tuhan pun walaupun kadang masih sempat ada kelemahan tapi Tuhan masih bisa pakai. Kenapa? Karena nanti Tuhan yang ajar dia sendiri. Walaupun kalau misalnya dia kelamaan, lama-lama ya Tuhan juga bisa berbuat sesuatu. Tetapi the name of the Lord itu berkuasa karena itu pengenalan, pengertian, dan pada waktu kita sedang melebarkan kerajaan Allah. Dan pada waktu kita sedang lagi nggak dalam keadaan selfish ya. Kalau misalnya orang salah, nggak sempurna, masih bisa. Pernah kok gue kayak gini, gue nggak dalam keadaan terbaik. Ini sekitar cerita 5 tahun yang lalu, gue masih ingat sampai sekarang. Gue nggak dalam keadaan terbaik gue sebagai laki-laki maksudnya, dan tiba-tiba 5 apa berapa tahun yang lalu ada orang minta gue doain rumahnya. Lu bayangin gak sih? Minta gue dulu belum jadi pendeta. Gue cuma mimpin ya studi Alkitab sama-sama yang gitu-gitu. Tiba-tiba dia bilang gini bahwa, doain dong rumah bokap gue karena dia orang tuanya cerai. Tiap malam nggak bisa tidur karena katanya kayak ada yang gangguin. Terus gue agak deg-degan dong karena gue belum pernah sama sekali melakukan ngusir sama sekali. Nggak pernah. Kan takutnya kan kalau kata orang kan ntar kamu diserang balik lagi. Kan gue ciut juga maksudnya kan. Ada loh pengajian-pengajian kayak gitu biasa kan agak. Dan itu yang gue alami. Akhirnya gue tiba-tiba gue datang ke rumahnya, gue udah deg-degan. Aduh Tuhan, gimana nih ya? Tapi hari itu yang gue inget gue cuma satu. Gue bawa minyaknya juga bukan minyak urapan kali, itu bimoli kali gue ambil. Maksudnya, gue jujur aja, kagak lagi kebetulan. Soalnya gini, bonyok gue kan lagi kagak ada kan. Jadi gue mau lihat minyak urapan, iseng-iseng nyari kan. Biasanya kan ada kan. Kok nggak ada, ujungnya dipakai semua nih kan. Atau dipakai buat bumbu masak kan. Ya udah gue cuma bawa minyak-minyakan doang. Kalau nggak salah minyak baby oil deh kalau nggak salah. Kalau nggak, pokoknya kalau nggak bimoli baby oil deh gitu. Oke. Gue cuma datang, persiapan hati gue cuma satu. Tuhan gini. Gue kayak bernegosiasi sama Tuhan. Tuhan, satu, lu tahu gue nggak pernah. Kedua, lu tahu gue takut. 3, lu tahu gue nggak dalam keadaan terbaik gue. 4, tapi kalau ntar iblisnya bisa pergi, this is not because of me. Ini karena engkau. Wow, iya. Ini kesaksian gue, ini yang benar-benar gue rasain. Dan gue bilang gini, saya akan lakukan semua yang terbaik. Segala yang saya tahu saya akan lakukan. Tapi kalau hari ini iblisnya terusir, kalau hari ini ada roh jahat terusir, it's simply karena ada satu nama, yaitu namamu. Dan saya tidak mengandalkan kekudusan gue, tidak mengandalkan keberhasilan gue, tidak mengandalkan kepintaran gue. But today, saya hadir di sini karena nama Yesus yang udah ngudusin saya, memampukan saya, membuat gue jadi imamat yang rajani. Detik itu, gue cuma tuangin di satu lantai, tes di dalam nama Yesus. Gue nggak tebarin satu-satu gitu kan kayak di rumah. Oh, kiara besar di dinding, di apa? Gue nggak gitu, jujur aja. Karena gue nggak tahu mau ngapain juga sih. Nggak tempel di dinding. Kan biasa kan gitu kan, tempel di dinding, tempel di ini, tempel itu. Gue nggak. Gue cuma di satu ubin doang. Tuhan, rumah ini milikmu. Kami nggak minta ini berdasarkan kekuatan kami atau iman kami, tapi kami minta berdasarkan karena kami tahu Engkau sayang sama kami, bahkan sebelum kami sayang sama Engkau. We believe in you. You believe in us even before we believe in you. Dan dalam nama Yesus, rumah ini milikmu. Yang nggak jelas pergi. Dan gue bakal pernah lupa, om itu malamnya dia bilang, bro, bokap gue tidur nyenyak banget. Gue sampai kayak, oh wow, itu nama Yesus ya. That powerful ya. Ya segitunya sih. Ya itu. Oke. Wow. Ya. Karena gini, tadi pengalaman itu benar-benar eye opening ya buat aku ya. Dalam arti bahwa kita jadi ngerti nama itu benar-benar berkuasa, tidak dibatasi karena keadaan kita hari ini gitu, saat ini gitu kan. Karena nama itu memang benar-benar berkuasa. Tapi kalau misalkan kita nggak ngerti tujuannya atau nggak ngerti fungsinya, kita tuh akan jadi kejebak sama pertanyaan, ini boleh atau enggak? Nanti ini boleh atau enggak gitu, selalu begitu kan. Kawana sendiri gimana Kak? Tadi Kakak udah dengerin gitu kan tentang penjelasan teman-teman juga, terus juga dari Kawana sendiri gimana sih Kak kita bisa kasih penjelasan sama yang lihat acara ini gitu Kak, tentang gimana seharusnya propernya tentang menggunakan dalam nama Yesus itu sendiri Kak? Nah, saya sih pikir gini Jo, hal yang pertama yang harus kita soroti adalah realita tentang nama itu gitu.
Sebab memahami realita itu menurut saya kita akan mengalami eye opening gitu ketika bertemu dengan realitanya. Nah, kalau tadi tadi ada singgung Filipi pasal 2 ya. Itu ayat 9, ayat 10, ayat 11. Kalau di ayat 9 itu kan Alkitab bilang itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kata di atas di situ kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata hyper. Inggrisnya bilang hyper gitu. Kita bilang saja hyper gitu. Nah, realita dari nama Yesus adalah nama yang hyper. Nama di atas segala nama, hyper. Hyper itu arti yang pertama adalah beyond. Beyond. Gitu. Jadi udah di luar, di atas segala sesuatu, gitu kan? Tapi yang menarik ya, kata hyper itu diartikan pengertian yang kedua adalah superior. Nice. Jadi pada akhirnya kita harus paham bahwa nama Yesus memang superior. Apa coba atau siapa coba yang bisa kalahkan nama itu? Karena itu nama superior. Segala sesuatu yang superior itu conquering. Gitu, menaklukkan, berkuasa menaklukkan, itu realita. Makanya coba lihat di ayat 10, Filipi pasal 2, Alkitab bilang, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bayangkan, realitanya adalah saking superiornya, sehingga Alkitab bilang, yang di langit, di bumi, di bawah bumi itu bertekuk lutut. Kata bertekuk itu Yunani bilang kamto. Kamto itu artinya takluk dalam hormat. Jadi makanya kenapa kita nggak bisa sembarangan dengan itu nama. Sebab langit, bumi, dan di bawah bumi itu melihat nama Yesus itu superior. Yeah. Itu yang membuat secara natural mereka itu takluk dalam hormat. Itu kata kamto tuh, bertekuk itu. Pengertian kamto yang berikutnya, bertekuk itu artinya adalah memuja dan menyembah. Jadi bayangkan tuh, nama itu superior. Wow. Orang kalau bertemu dengan nama itu, langit. Oke. Teman-teman, ini ada satu pertanyaan nih dari namanya? Ya Kak, sorry Kak. Kita ini dulu Kak ya. Kakak coba benerin dulu Kak suaranya Kak di sana sama internetnya Kak. Sorry. Oke. Ada satu pertanyaan nih. Ini kan bicara tentang penggunaan kata Allah gitu ya. Nah, apa hubungannya katanya gini. Salah satu perintah Allah itu kan adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu kapan sih dan di mana dan saat apa saja kita bisa menyebut nama Tuhan sebetulnya itu? Ren gimana Ren? Lu punya pengertian nggak Ren untuk ini Ren? Iya, setuju banget sih. Sebenarnya ini pertanyaannya kan berhubungan dengan apa yang tadi Kawana udah jelasin ya, bahwa saking powerfulnya, saking berkuasanya itu nama, akhirnya banyak orang yang menyalahgunakan nama itu. Ya let's say misalkan karena gue kenalan sama Mas Kris misalkan sebagai ahli kitab gitu kan. Jadi gue mau menafsir sesuatu, gue bilang, oh ini kalau kata Mas Kris nih begini nih. Gitu. Jadi orang tuh berusaha gue yakinkan menggunakan nama Mas Kris sebagai otoritas gue gitu. Dan seringkali kan itu pula yang kita lakukan ketika Yesus itu adalah nama yang berkuasa, maka kita cenderung punya keinginan untuk memakai nama itu supaya apa yang kita inginkan itu tercapai gitu. Nah ini yang sebenarnya menurut gue bisa jadi bahaya sih ya Bang, kalau kita pakai apa yang ditulis di Keluaran 20 ayat 7 kan, jangan menyebut nama Tuhanmu secara sembarangan gitu. Kita seringkali kan terjebaknya itu kayak tadi yang sempat kasih contoh latah gitu kan, darah Yesus atau Yesus gitu kan, misalkan latahnya ibu-ibu gitu. Tapi justru yang lebih membahayakan dari itu kalau menurut gue adalah ketika
ya mohon maaf, tapi yang seringkali memakai nama Yesus dengan otoritas dia sebagai wakil dari Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan gitu loh. Oke. Bagaimana dia menggunakan istilah Tuhan berkata ya untuk menyampaikan apa yang menjadi kepentingan pribadinya dia. Gitu loh. Ya, jadi kayaknya Mas Kris udah sempat kasih contoh anak-anak Imam Skewa ya. Nah, kira-kira Ya, seperti betul. itu gitu. Betul. Yang jadi masalah adalah nama itu sebenarnya sangat berkuasa dan kita bisa pakai kapanpun, dimanapun, ketika kita dalam keadaan yang sulit. Karena kita tahu bukan sekedar latah ya, tapi aku percaya sih ketika kita secara spontan menyebut nama Yesus di saat kita lagi kesusahan gitu, sebenarnya itu adalah bentuk kesadaran bahwa emang kita nggak bisa apa-apa di luar dia gitu loh. Ya, jadi aku pribadi nggak terlalu menghakimi atau seperti mulai sekarang jangan sebut nama Tuhan secara sembarangan ya, jangan kaget terus sebut nama Yesus. Ya kalau emang ternyata di dalam hatinya lagi mikirin Tuhan gimana ya, nggak, yang keluar Yesus kayak gitu kan. Jadi nggak sesempit itu, tapi justru yang perlu digarisbawahi adalah penyalahgunaan nama Tuhan ketika kita punya kehendak pribadi, kita punya kepentingan pribadi, lalu kita mengatasnamakan Tuhan untuk menggolkan, mengafirmasi apa yang menjadi kepentingan kita buat orang-orang lain, kayak gitu sih. Oke. Thank you Ren. Nah itu jadi semakin jelas. Nah Kak Ona tadi ada yang Kak Ona mungkin mau ini nggak Kak? Terusin Kak, tadi kan sempat kepotong Kak. Gimana Kak? Ini udah cukup jelas ya Jo? Iya Kak, sekarang lebih jelas Kak. Gimana Kak? Jadi gini, apa yang Filipi pasal 2 berupaya tampilkan mengenai realita itu adalah dia punya namanya sendiri itu so superior, tadi saya bilang, sehingga kalau ada nama itu siapapun itu atau apapun itu bakal takluk, hormat, lalu begini, nggak punya pilihan lain selain memuji dan menyembah. Bahkan yang menarik di ayat 11 ya, di ayat 11 Alkitab bilang, dan segala lidah mengaku. Kata mengaku di situ Yunani bilang exomologeo. Exomologeo itu artinya semua lidah itu mengaku dalam persetujuan utuh. Berarti Alkitab lagi bilang, coba siapa aja yang punya lidah itu pasti akan mengaku karena setujunya tuh utuh, setujunya bulat. Oke, ya. Bahwa nama Yesus itu superior, gitu. Nah, pemahaman inilah yang tadi Randy bilang, gitu. Kita nggak hakimi orang bahwa sometimes orang keluarkan nama Yesus, kayak misalnya tadi El bilang juga sometimes orang latah. Cuman yang harus kita soroti adalah begini, dasar pemahaman saja dulu. Iya. Mengenai realita dari nama Yesus. Nah, kalau kita menyadari betul realita tentang nama Yesus, kalau saya pribadi, keyakinan saya secara natural tuh orang nggak akan sembarangan dengan itu nama. Betul. Nah, secara begini, kalau pelajari Alkitab Perjanjian Lama dan juga pelajari Alkitab Perjanjian Baru, nah nama Yesus sendiri itu kalau dalam bahasa Yunani kan disebut dengan kata Iesus. Sebenarnya Iesou aja, nggak usah pakai S. Tapi karena harus ketambahan kata S untuk mewakili male gitu, jenis kelamin laki-laki, makanya disebut Iesus. Nah itu dalam aksara penggunaan bahasa Yunani. Sedangkan kalau dalam bahasa Ibrani, nama Yesus itu disebut dengan kata ini, Yehosua. Sehingga akhirnya dalam bahasa Aram itu dipersempit lagi menjadi Yosua, gitu. Jadi ini sudah permainan dalam aksara berdasarkan bahasa, gitu. Nah, kalau saya ulang ya, kalau Yunani bilang Iesus, kalau Ibrani itu bilang Yehosua. Nah, masih ingat nggak dalam kitab Taurat, 10 Taurat itu, salah satu aturan adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Masih ingat nggak? Betul. Ingat ya?
Oke. Dulu itu karena mereka orang-orang Ibrani nggak mau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sampai akhirnya mereka menyebut Tuhan dengan huruf itu kan, YHWH, Iya. atau kalau bahasa Inggrisnya bilang YHVH. Nah, kita harusnya baca YHVH. Nah, YHVH, huruf mati semua. Jadi begini, nama Yehosua, Yesus, Ibrani Yehosua, itu merupakan rangkaian dari dua kata. Kata pertama, Yod-Heh-Vaveh. Kata kedua, Yasa. Yod-Heh-Vaveh, YHVH, plus Yasa, itu kalau digabung menjadi Yehosua. Nah, makanya kenapa kalau bicara tentang realita nama Yesus, bagi orang Yahudi saja, nama ini tuh nama yang nggak layak disebut oleh kita manusia. Saking terhormatnya. Karena di dalam nama Yesus, berdasarkan kata Ibrani, ada kata itu, Yod-Heh-Vaveh, YHVH. Makanya kenapa orang-orang Yahudi itu nggak berani dan nggak sembarangan sebut itu nama. Saking hebatnya, saking berkuasanya, saking terhormatnya, atau lebih tepatnya bahasa yang tadi itu, saking superiornya itu nama. Nah, kenapa mereka sangat hormati itu nama? Sekali lagi, karena mereka memahami realita tentang nama itu. Makanya tadi saya bilang dari awal bahwa kalau kita ini punya pemahaman sesuai dengan hakikat dasar, lalu kita ini memahami realita dasar tentang nama Yesus, kita nggak akan membiarkan nama Yesus jadi latahnya kita. Enggak. Kita nggak akan menggunakan nama Yesus untuk menghalalkan apa yang kita mau untuk terjang. Enggak. Tapi karena kita paham betul nama ini nama hebat, itu yang membuat kita hanya akan begini, menyebutkan nama itu di dalam pemahaman. Seperti contoh tadi Chris bilang, L juga cerita bahwa pakai aja itu nama gitu. Honestly, kekuatan jahat manapun akan mundur. Gitu. Jadi kita menggunakan nama Yesus, menggunakan pemahaman karena kita telah memahami realita dasar mengenai itu nama. Nah, Yesus sendiri atau Yesus itu artinya adalah yang tadi saya bilang kan, Yehosua, YHVH dengan Yasa. YHVH itu kan Tuhan, the existing one. Tuhan yang tidak terkalahkan. Bahasa yang dipakai untuk menjelaskan Yod-Heh-Vaveh adalah prime God. Prime God. Sedangkan kata Yasa dari kata Yehosua itu artinya adalah yang menyelamatkan. Makanya nama Yesus itu kan artinya juru selamat kan. Yeah. Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi dalam posisi dia adalah prime God. Gitu. Nama yang sangat hebat, yang berkuasa untuk menyelamatkan. Pemahaman inilah yang akan membuat kita, kalau sudah berkaitan dengan proyek yang menyelamatkan, gitu. Nah, nama itu kita bisa pakai. Menyelamatkan kita punya hidup. Jadi Yohanes itu bilang, Yohanes pasal berapa ya? Sebentar saya cari. Yohanes pasal 20 ayat 31, Alkitab tuh bilang, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi dalam nama Yesus ada hidup. Berarti apa saja yang mati ketemu dengan nama Yesus di dalam iman jadi hidup. Apa aja yang nggak terselamatkan di dalam iman menggunakan nama Yesus itu terselamatkan gitu. Jadi saking superiornya nama ini dalam pemahaman berarti kan harusnya secara natural, so natural kita harusnya tidak main-main dengan ini nama. Iya, betul. Wow. Ini ternyata ya Bapak Ibu Saudara sekalian luar biasa banget. Kenapa Kak? Kalau ada orang bilang bahwa
Yesus itu bukan Tuhan. Nah, mereka nggak belajar. Iya. Yesus itu rangkaian dari Yod-Heh-Vav dan Yasa. Dia Tuhan. Itu Iya. nanti pelajari ya kitab Yeremia, kemudian pelajari kitab Imamat. Kita akan menemukan bahwa dari sejak awal Yesus itu Tuhan. Hmm. Iya, betul. Wow. Oke. Kita akan balik dulu ya. Tenangin dulu ya. Kita tenangin dulu kepala kita ya, tenangin hati kita dulu. Oke, kita lihat satu ini dulu ya. Oke, thank you. Sahabat Pijar, terima kasih untuk doa dan dukungan saudara sehingga program ini dapat disaksikan ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV, partisipasi donasi saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar kaca saudara dengan nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami sangat bersyukur atas partisipasi saudara. Seberapapun persembahan kasih saudara sangat memberkati pelayanan ini. Salam terang bagi Indonesia. Oke, ya. Wow. Kita balik lagi Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman semua ya di Pijar TV, dan kita masih di Cara Selasa Berbagi. Dan pastinya kita masih mengundang kamu semua untuk kita sama-sama yuk ambil kepedulian kita di Cara Selasa Berbagi ini, karena ketika Anda mendonasikan dana Anda, sebetulnya Anda sedang menjadi bagian dari Pijar TV untuk membagikan kabar baik, agar ada banyak orang bisa mengenal Injil, karena apa yang disiarkan Pijar TV adalah menyampaikan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Ada nomor rekening di BCA 5055182121, sekali lagi BCA 5055182121 yang Anda bisa pergunakan untuk Anda bisa mentransfer dana Anda, mendonasikan dana Anda, membantu Pijar TV untuk menyiarkan Injil sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Ya, nomor rekeningnya ya seperti yang sudah disampaikan di layar. Lalu ada satu informasi juga teman-teman, hari Rabu besok ya, Rabu tanggal 1 Oktober 2020 jam 10.30 sampai jam 12. Pijar TV juga akan hadir sebagai narasumber di Sabda Live Ministry Series, dan tema yang akan diangkat adalah Pijar TV menjangkau Indonesia dengan media digital. Jadi buat teman-teman ya, silakan bisa ikut untuk melihat dan ikuti webinarnya ya, yang diadakan oleh Sabda, dan narasumbernya adalah Johanna Erika, hari Rabu jam 10.30 sampai jam 12 siang. Dan satu lagi informasi berikutnya, Under Construction akan hadir kembali. Under Construction, remake Under Construction nih ya. Waduh, ini yang tampil ya layarnya. Dani Gamadi, wis mantap. Tanggal 26-27 Oktober ya, Under Construction bersama Dani Gamadi. Dan yang menarik adalah ya, bisa dilihat nextnya ada tema-temanya. Jadi ada 2 hari berbeda tema-temanya. Tanggal 26 Oktober jam 10 sampai jam 11 akan ada personality test yang akan kamu bisa ikutin kalau ikut acara ini. Jam 11.30, tanggal 12.30 ada tema kenapa idols jadi masalah. Tanggal 27-nya jam 10.11 tentang intergenerationality. Tanggal 11.30-nya tentang memilih pasangan ala Abraham. Waduh. Nah, bisa daftar. Ini link pendaftarannya bit.ly/under construction /DG ya, /DG. Under construction /DG, atau bisa menghubungi Sundari untuk informasinya di 0813 1130 5882. Oke, bisa di close dulu informasinya. Thank you Sundari. Oke, tadi kita tuh ngomongin tentang kuasa dalam nama Yesus yang seringkali dipakai dengan sembarangan. Kita terus itu apa sih? Terus ada lagi penggunaan nama Yesus, ternyata kita akhirnya bisa ngerti bahwa jangankan untuk mengucapkan dari katanya sendiri aja, dari asal kata Yesus aja sendiri yang tadi sudah dijelaskan oleh Kawana sendiri, itu sudah pasti merujuk nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, penguasa alam semesta ini, sehingga orang Israel aja nggak berani untuk menyebutkan secara sembarangan. Lalu siapa kita gitu ya menyebutkan secara sembarangan itu gitu kan? Nah, tapi Indonesia. Tapi ada pertanyaan nih, Ada pertanyaan yang muncul. Saya coba intip dulu pertanyaannya. Bilang gini, gimana kalau misalkan ada orang yang justru menggunakan mantra yang menggunakan nama Allah itu? Karena pada kenyataannya di masyarakat ada banyak mantra-mantra yang memakai nama Tuhan dengan berbagai macam bahasa daerahnya. Dan saya juga punya katanya gitu.
Apa itu sama dengan doa? Jadi sebenarnya itu bukan mantra, tapi itu doa sebetulnya gitu loh. Apakah itu dosa? Nah itu ya, pertanyaan berikutnya itu pasti. Oke, mungkin El bisa jelasin El. Gimana El? Ngasih penjelasan nih. Pendapat El gimana El tentang hal ini El? Ya tadi kan gue udah sempat jelasin di awal. Mantra itu sebenarnya gini, yang menggunakan nama Yesus sebagai mantra itu bukan cuma orang Indonesia. Gue belajar bahwa orang Jepang juga memakai nama Yesus. Yesus tuh dianggap sebagai salah satu dewa mereka. Karena kekristenan tuh di Jepang cuma berapa 1-2% gitu. Nah, jadi sekali lagi dari gue yang bermasalah dari sebuah mantra adalah ketidakpengertian akan nama itu sendiri, ketidakkenalan sama nama itu sendiri. Jadi dari gue sih kita karena gini, nama Yesus yang paling nama Yesus superior itu saking seperti yang Kak Ona bilang, saking dia superior ya, saking dia dahsyat ya, harusnya memang jangan dipakai sembarangan. Apalagi kalau misalnya kalau dia superior, harusnya dia jangan disandingin sama dewa lain. Kan ini tadi pertanyaannya kan bilangnya bahwa dia nyebut nama Yesus juga dengan mantra-mantra dan hal-hal yang lain, maksudnya dengan berbagai macam bahasa. Bagi saya sih itu ya ini nggak tepat sasaran ya. Harusnya nggak gitu sih sebenarnya. Iya betul. Karena itu satu-satunya dia yang namanya yang paling superior. Dan bagi saya, kalau saya kenal dukun ya, saya akan ngomong dulu sebelum kamu pakai nama itu, kamu tahu dulu itu siapa. Dan kalau kamu tahu sebagaimana dia adanya, kamu harus pikir-pikir ulang kalau kamu ngebandingin dia sama dewa-dewa yang lain. You're in big trouble. Itu sih. Itu sih. Om Chris gimana Om Chris? Om Chris tadi sempat share sih di awal acara ini ada hubungannya sama seperti anak-anak Skewa mungkin peristiwanya. Tapi gimana Om Chris, punya pandangan berbeda nggak Om Chris? Patri retro satana nungkua masidi mahida. Apa lagi itu? Coba itu bahasa Latin. Itu bahasa Latin dari Saint Benedictus untuk ngusir setan. Oke. Pergilah kau setan gitu kan, maksudnya ada satana gitu. Gue pikir kita nggak gini. Mantra adalah memang kayak sesuatu yang berima, sesuatu yang kalau El tadi katakan memang beda-beda dengan berdoa, karena kalau mantra itu sudah dihafalkan dan bunyinya hanya itu saja gitu kan. So kadang-kadang kita memang terjebak, doa kita menjadi semacam mantra, itu adalah bisa sebuah jebakan juga gitu kan. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa ini terjadi karena yang Kak Ona yang katakan tadi, bahwa tidak ada pengertian, tidak ada yang mengajarkan dengan benar. Iya, dasar pemikirannya ya. Dan kemudian budaya juga mendukung. Ini yang terjadi. Dan kenapa budaya mendukung juga? Karena dalam praktek-prakteknya kebudayaan ada kuasa-kuasa yang memang tidak bisa dilihat atau manusia tidak bisa comprehend gitu kan. Manusia tidak bisa menghadapinya. So mereka membutuhkan kuasa yang lain. Nah ini sama itu. Sesuatu yang rohaniah dilawan dengan sesuatu yang rohaniah juga. Jadi di semua kebudayaan itu sama. Tadi kita lihat kalau ada orang-orang Yahudi mengusir setan, sebelum ada nama Yesus pasti mereka punya liturgis juga untuk mengusir setan juga. Demikian juga dengan orang-orang Romawi dan orang-orang pagan. Baru kemudian ketika terjadi peristiwa bahwa ternyata memakai nama Yesus ini sangat sakti, dan ternyata memang secara teologis etimologi nama dan segala macamnya dijelaskan dengan luar biasa tadi. Kepala saya sampai pening dan nyut-nyutan oleh Kak Ona tadi. Memang sangat-sangat superior, tidak bisa dikalahkan gitu kan. Begitu datang orang yang memakai nama tersebut tuh kan kayak utusan gitu kan. Aku datang dengan nama gitu kan. Ini kan kayak utusan gitu. Kamu manggil siapa? Aku datang dengan nama Yesus gitu kan. Nah, dilihat, oh ini bener enggak? Tadi El katakan bahwa motivasi orang tersebut melebarkan kerajaan Allah atau tidak. Nah, di situ. Jadi bagi saya aku tidak akan memandang menghakimi sebegitu saja ketika orang memakai nama Tuhan
dan dikatakan sebagai mantra. Aku tidak akan justifikasi bahwa itu salah. Karena pastinya kita nggak bisa menyalahkan orang kalau dia belum belajar. Nah, setelah itu baru kemudian kita ajari dia. Karena gini, Menonit pertama kali, yaitu Bapak Kiai Tunggul Wulung, ini kan juga merapal mantra. Dan itu berhasil. Itu dasarnya di situ. Karena orang katakan bahwa pergi ke satu tempat, menginjil, mengabarkan Injil, itu daerahnya angker banget. Dan kemudian karena si Tunggul Wulung ini adalah orang Jawa, dia merapal mantra dalam bahasa Jawa. Bapa Allah, Putra Allah, Roh Suci Allah, telu-telune tunggal dadi sawiji. Lemah sangar kayu angker, upas racun padha tawa. Idi Gusti manggih selamet salaminyo. Itu katakan gini, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Suci, ketiganya adalah satu. Daerah yang berbahaya, pohon-pohonan yang jahat, segala racun akan menjadi tawar. Berkat rahmat Tuhan akan menemukan dan keselamatan pada kita selamanya. Wow. Jadi, semua setan itu lari. Daerah yang pemukiman baru ini itu dulunya nggak ada yang menempatin, dan itu jadi perdikan Kristen pertama kali gitu kan di tanah Jawa tahun 1800 sekian gitu kan. Sampai sekarang peti rasanya masih ada Kristennya. Nah, untuk pertama kita tahu bahwa Ibrahim Tunggul Wulung itu dibesarkan dengan ilmu Jawa, bertemu dengan misionaris Belanda yang diajarkan bahwa ilmumu itu kurang. Nah sebetulnya, disinilah perjumpaannya. Nah kita baru telusuri, kita ajari dia bahwa penggunanya ini loh seperti ini. Nah di awal-awal kita nggak bisa untuk kemudian justifikasi bahwa, woi itu salah gitu kan. Loh, dia melebarkan kerajaan Allah, dia memberikan dengan budaya yang diterima oleh masyarakat tersebut, dan dia mengajarkan ini kepada penduduknya, kepada pengikutnya. Nah sekarang tugas kita ketika bertemu dengan demikian adalah mengajarkannya. Ya, aku yakin ketika kemudian orang-orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, menggunakan nama Yesus tadi, itu bertemu dengan murid-murid bukan pihak kita, dan ternyata orang yang tidak memusuhi kita itu adalah kawan kita meskipun kita nggak kenal. Nah di situ ditarik, kita ajarkan, kita muridkan, benar nama itu berkuasa, tapi begini seharusnya menggunakannya, dengan rasa hormat, dengan rasa takut. Dia kan nyambung tadi kepada hukum Torah tadi. Jangan ada, akulah Tuhan Allahmu bawa kamu kepada Mesir, jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Oleh sebab itulah, kalau kita sambungin, oleh sebab itulah jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dalam bahasa Inggris katakan misuse the name of God. Yang sekarang yang terjadi itu justru kalau aku lihat adalah misuse the name of God demi kepentingan diri sendiri yang dipakai oleh orang-orang. Karena kan Tuhan berkata kepada saya, Tuhan tadi bilang kepada saya, kamu harus serahkan seluruh kekayaanmu karena Tuhan perintahkan. Nah, ini yang perlu penggunaan nama Tuhan yang seperti ini yang perlu digetok gitu loh, kayak gitu sih menurut saya gitu. Karena dengan kepentingan sendiri, Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada saya mendengar Tuhan ngomong, Tuhan Yesus Kristus tadi malam ngomong, aku mikir ngomongnya apa gitu loh. Itu tuh yang karena kemudian pun aku nggak berani justifikasi ketika ngomongin apakah benar Kak, ketika ngomongin ada yang mengatakan ketika aku listen the words of God yang sudah ditulis itu kan, dia ngatakan begini, Kak, memang Kakak percaya bahwa hamba-hamba Tuhan yang berkoar-koar itu memakai nama Tuhan itu mereka benar mendengar nama Tuhan? Apakah benar saat ini Tuhan suaranya bisa didengar? Aku mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Almighty, Dia bisa melakukan segala macam hal. Kalau Tuhan mau ngomong dan kita bisa mendengar, ya pasti bisa. Tapi kalau untuk mereka, waduh walau alam, saya nggak ngertos, aku bilang gitu karena aku nggak bisa menghakiminya gitu kan. Yang orang yang klaim demi nama Tuhan dan segala macamnya. Tapi kembali penggunaan nama Tuhan dalam bentuk rapal ataupun mantra, kita harus deketin. Sama tadi kayak hamba-hamba Tuhan yang benar toh Pak, itu Tuhan ngomong untuk serahkan semua kekayaan saya. Itu juga harus dideketin juga, diomongin gitu kan. Ngomongnya gimana gitu kan. Kayak gitu itu harus dideketin juga, diajarin, dicek understanding-nya. Jadi serta-merta harus
wah kamu salah. Saya pikir sih demikian, karena Yesus pun ketika mengajar ada yang salah atau tidak pun tidak langsung bilang salah. Pun ada juga ngomongin demikian. Dipanggil dulu untuk sidang, konsili dan segala macamnya, baru dites. Kowe iki ngomong ngopo, saya salah ngendian gitu. Itu kata Irenaeus, Athanasius dan teman-temannya. Ya, dan baru kali ini saya tahu bahwa Anastasius ternyata ngomong pakai bahasa Jawa ya. Oke. Kawana gimana Kak? Tadi pertanyaannya adalah ada banyak orang juga, maksudnya yang dalam ilmu perdukunan kita pakai mantra ya menggunakan kata Allah atau menggunakan kata Yesus dengan bahasa daerahnya masing-masing gitu Kak. Itu Kak. Tahu juga Kakak tadi sempat dengar juga ya sharing kita. Gimana menurut Kawana? Di unmute dulu Kak, sorry Kak. Ya, silakan Kak. Yang Chris barusan bilang tuh, apa Chris? Bahasa Jawanya apa tadi tuh? Yang terakhir. Apa? Yang Tunggul Wulung. Apa tadi? Apa namanya dalam bahasa Jawa? Dalam bahasa Jawa dikatakan apa namanya? Enggak, doanya orang tadi itu apa tuh? Dalam bahasa Jawa apa? Ya Tunggul Bapak. Wulung. Nama orangnya. Bukan, doanya itu doa untuk mengusir setan dan juga mengusir roh jahat. Dia bilang Bapa Allah, Putra Allah, Roh Suci Allah, telu-telune tunggal dadi sawiji. Berarti Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Lemah sangar, kayu angker, upas racun pada tawa. Jadi daerah berbahaya, pohon-pohonan yang jahat, segala yang beracun akan menjadi tawar karena izin Allah. Itu tuh hebat loh itu. Itu tuh bukan mantra, Jo. Itu acknowledgement. Itu yang Filipi pasal 2 bilang, kata yang tadi saya bilang tuh, sebentar saya buka dulu ya. Filipi pasal 2, itu yang ayat berapa tadi? Ayat 11. Exomologeo. Jadi itu tuh yang Chris barusan baca, itu tuh bukan mantra. Yeah. Walaupun digunakan dalam bahasa daerah, tapi itu adalah exolomogeo. Jadi itu tuh acknowledgement. Itu sebuah sebuah pengakuan karena memang kita setuju penuh. Bapak tadi tuh siapa namanya tuh? Kiai Tunggul Wulung Ibrahim Tunggul Wulung. Iya, Tunggul Wulung Ibrahim itu dia itu menyetujui sepenuhnya bahwa tidak ada satu roh pun di pohon yang bisa bertahan gitu, melawan kemanunggalan Tuhan gitu. Ya. Jadi itu tuh bukan mantra, sekalipun dia mengucapkannya dalam bahasa daerah. Itu tuh acknowledgement. Itu tuh Filipi pasal 2 ayat 11 banget tuh. Nah, sekarang kan udah semakin jelas bahwa begini. Sesuatu yang diulang-ulang tanpa pemahaman itu bisa disebut sebagai mantra. Ya. Tetapi sesuatu yang diulang-ulang berdasarkan keyakinan di dalam sebuah pemahaman itu bukan mantra. Jadi ketika orang menyebut nama Yesus di dalam keyakinan karena memiliki pemahaman, nah itu bukan mantra. Dia mau sebut pakai bahasa apa, you name it, tapi selama dia punya keyakinan tentang besarnya nama Yesus untuk menghadapi apa saja, menurut saya kita nggak bisa bilang itu mantra. Betul. Itu tuh yang tadi saya bilang tuh, Filipi pasal 2 ayat 11, bahasa Yunani bilang exomologeo. Kita acknowledge, kita mengakui. Pengakuan bukan mantra. Mantra tidak memiliki dasar yang berkaitan dengan realita nama Yesus. Betul. Tetapi sebuah acknowledgement, sebuah pengakuan yang muncul dari keyakinan karena paham, nah itu powerful. Itu bukan mantra. Oke. Ya, tapi mungkin pertanyaannya adalah, mungkin di daerah itu sekali ditemukan bahwa ada paranormal gitu ya menggunakan kata itu yang seakan-akan bahwa menggunakan kata itu jadi sekedar mantra gitu loh Kak, mungkin Kak. Ya kalau itu kita tahu bahwa kita tadi kan udah dijelasin bahwa tujuannya orang yang menggunakannya gitu ya, motivasinya itu menjadi pengaruh. Kita bisa membedakan bahwa itu mantra atau enggak. Cuman kalau misalnya tadi kita masuk ke dalam etimologi tadi yang seperti disebutkan tadi sama Chris dan juga sama Kak Ona, bahwa
ketika kita meng-acknowledge, ketika kita mengagungkan nama Tuhan, ketika kita justru memproklamasikan nama Tuhan dengan segala kuasanya di dalamnya, sebetulnya kita sedang memproklamirkan Tuhan gitu loh, nama Tuhan yang sebetulnya. Dan itu bukan masalah boleh atau enggak, tapi kita sedang mengagungkan nama Tuhan ya. Itu yang terjadi sebetulnya. Oke, kalau dari pertanyaan-pertanyaan juga yang muncul memang seputar itu tadi, boleh nggak boleh, terus juga kalau saya ngomong itu secara kebetulan gitu ya, itu salah apa enggak. Bahkan ada yang bilang tadi ya soal perdukunan tadi kayak kata itu gimana, itu juga banyak sekali tanyakan hal seperti itu. Ya ini tadi yang terakhir adalah ada yang ngomong dari Arthur Kundimang bilang banyak tuh dijadiin mantra, si dukun makan jahe terus baca mantra yang nggak dimengerti dan diselip pakai nama Yesus terus disembur ke pasiennya. Itu ya, kalau itu kan kita udah tahu siapa yang pakai, tujuannya apa, itu udah jelas, dasar pemikirannya kita jadi lebih mengerti bahwa itu berarti mempermainkan nama Yesus dan bukan juga menggunakan kata kuasanya. Nah ini kita kalau boleh last line, kata-kata terakhir nih yang teman-teman bisa simpulkan dari apa yang kita udah share pada sore menjelang malam hari ini, teman-teman apa? Dari El dulu deh, El, Randy, Chris, lalu Kak Ona. Boleh El? Kalau dari apa yang gue pikir sih cuma satu sih. Kenali Tuhan, kenalilah kuasa di balik namanya. Dan kamu akan tahu cara menggunakannya. Kamu akan tahu kapan harus menggunakannya. Kamu akan tahu sebagaimana kamu harus gunakannya. Dan kedua, jangan terlalu mudah menghakimi. Kalau seseorang memakai nama itu sedikit berbeda dari kamu. Selama mereka punya tujuan yang sama, selama mereka tujuan memajukan kerajaan Allah, dia di pihak kamu dan dia di pihak Tuhan. Oke, Ren, gimana Ren? Iya, dari apa yang tadi udah teman-teman semua sampein, mungkin aku tambahin satu ayat ya. Dari Yohanes 14 ayat 12. Roma 8. Oh, bukan. Itu tema. Kawan ketawa loh. Ini tema yang berbeda. Jadi ini Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Di situ Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi menarik bahwa ayat 13, apa juga yang kamu minta dalam namaku, itu nggak bisa dipisahkan dari apa yang Yesus jelaskan di atasnya. Bahwa ini bicara tentang melakukan pekerjaan Bapa. Ya kan? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Nah, bicara soal pekerjaan Bapa kan artinya kita harus paham akan kehendaknya gitu loh. Apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Nah, sehingga balik lagi memang pengenalan kita akan Tuhan melalui firman-Nya itu harus menjadi dasar dari apa yang kita harapkan untuk terjadi. Ya, makanya yang membedakan mantra dengan doa itu ketika mantra lu bisa pakai buat apa aja. Bisa buat nembak cewek, bahkan untuk mencuri sekalipun lu bisa bilang dalam nama Yesus semoga nggak ketahuan gitu kan. Nah tapi kalau kita udah paham apa yang menjadi kehendak Bapa, nah sekarang masalahnya adalah bagaimana menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa gitu loh. Nah ketika kita punya kehendak yang selaras dengan kehendak Bapa, maka mintalah apa saja kata Tuhan Yesus. Ya yang pasti kehendak Bapa itu bicara soal tadi kerajaannya, pertobatan, keselamatan jiwa-jiwa gitu. Dan ketika kita udah punya pengertian yang benar, maka kita bisa bicara tentang apa yang ditulis di Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Jadi pada dasarnya prinsipnya nggak ada yang salah ketika kita memakai nama Yesus. Pertanyaannya buat apa kita melakukannya gitu. Itu sih Bang Jo. Thank you. Om Chris? Well, aku akan mengutip Exodus 20 ayat 7 tadi, Keluaran 27, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. So, disambung dengan tadi Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menurunkan kepadanya nama dan segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi.
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. So, ketika kita bilang nama ini dan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, ini soal rasa hormat, soal honor, soal honoring. Kita harus benar-benar kalau dikatakan Tuhan saja mengaruniakan tempat yang tinggi, lah kita ini siapa? Dan pada saat kita menggunakannya dengan sembarangan, itu bukan hanya sekedar pas latah, tapi ketika kita dalam tingkah laku kita ini adalah ketika kita semua ini masuk kolam, dibaptis, punya nama baru. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan di dalam belakang nama kita, bukan Pastor Chris, Yesus Kristus gitu kan. Jadi ada marganya Yesus Kristus di belakang kita. Kemanapun kita pergi, nama itu nempel di kita. Dan kalau perbuatan kita tidak mendatangkan rasa hormat, dan diomelin oleh orang-orang dunia, itu sudah menaruh nama Tuhan dengan sembarangan. So, perhatikan bagaimana kita berbicara dan perhatikan bagaimana kita hidup. Itu bahwa rasa hormat atau justru mempermalukan nama Tuhan. Thank you Om Chris. Kak Ona, boleh Kak? Saya pikir Jo, hal paling mendasar adalah pemahaman saja. Waktu kita memahami sebuah realita, sebuah kebenaran, maka natural kok kita akan memposisikan diri dengan tepat. Jadi seperti yang Chris bilang, Randy bilang, dan El tadi bilang, semuanya akan terlaksana dengan baik karena kekuatan pemahaman. Saya pikir itu saja. Semua orang percaya harusnya mengejar pemahaman sampai kepada dasar itu sendiri. Nah, kalau kita punya dasar kuat, kita mau bersikap, kita mau bicara, kita mau memposisikan diri itu akan nggak akan melenceng kok, nggak melenceng dari kebenaran. Makanya saya bilang natural aja. Kenaturalan kita hidup benar selalu terjadi karena muncul dari pemahaman dasar itu. Itu aja dari saya aja. Thank you Kak, thank you. Ya, sampai penutup juga saya mau mengutip satu firman Tuhan juga dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita udah dengar tadi apa yang sudah kita bicarakan dan kita sudah share bareng-bareng bahwa kita mesti tahu kenapa nama itu berkuasa. Karena nama itu bukan hanya sekedar nama biasa. Sebelum acara ini berlangsung tadi juga Kauna juga sempat share bahwa banyak orang bicara tentang apakah artinya sebuah nama. Tapi justru nama itu mewakili pribadi orang tersebut. Karena nama tidak diberikan dengan sembarangan. Nama diberikan dengan tujuan. Ketika Yesus memiliki nama, dia tidak hanya sebagai nama panggilan, tapi ada gelar, otoritas, dan tujuan yang Allah berikan kepada dia. Sehingga segala hal yang ada di bumi ini harus tunduk di dalam namanya. Segala lidah, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan itu artinya bahwa kita yang sebetulnya justru tidak punya kuasa apapun, kita yang harusnya tidak layak untuk menerima keselamatan, dilayakkan oleh Dia karena nama yang sama adalah nama yang telah mengorbankan nyawanya dan darahnya tercurah atas kita. Jadi kalau kita justru menggunakan dengan sia-sia, sesungguhnya kita sedang menyia-nyiakan keselamatan yang sudah juga kita dapatkan dalam kehidupan kita. Oke, thank you banget buat Pastor El, Om Chris, dan juga Pastor Randy, dan juga Kak Ona. Terima kasih yang udah bareng-bareng sama kita hari ini untuk kita boleh sama-sama sharing tentang nama itu, nama yang berkuasa, ya, nama yang di atas segala nama, yang tentunya udah membuat kita juga mengerti kenapa nama itu adalah nama yang luar biasa buat kehidupan kita, sehingga nggak bisa disebutkan dengan sembarangan. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi minggu depan, tentunya di Selasa Berbagi jam 5.15 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya masih bersama kita berempat dan ada satu bintang tamu minggu depan. Ditunggu saja ya. Oke, saya tutup dengan video berikut ini. Thank you, God bless semuanya.